Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait kumpulan formulir model A yang digunakan pengawas pemilihan dalam penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Kumpulan formulir model A atau yang lebih dikenal POM A merupakan alat kerja pengawas pemilihan dalam melakukan penanganan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Formulir tersebut terlampir di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam peraturan tersebut dimulai formulir model A.1 sampai dengan formulir model A.17 yang masing-masing formulir tersebut memiliki fungsi dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Jadi, di dalam penanganan pelanggaran ini tidak ada lampiran formulir model A, tetapi yang ada formulir model A.1 sampai dengan formulir model A.17. Jadi, berbeda formulir model A dan formulir model A. Kalau formulir model A terlampir di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, formulir model A ini berfungsi sebagai laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan. Tetapi kalau di dalam konten ini yang dibahas bukan hasil pengawasan pemilihan, melainkan penanganan pelanggaran pemilihan. Baiklah sahabat, saya mulai membahas POM A.1 beserta fungsinya. Nah, ini adalah lampiran POM A.1. POM A.1 ini merupakan formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk menuangkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari pelapor. POM A.2. Formulir model A.2 adalah formulir temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk menuangkan temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari hasil pengawasan pengawas pemilihan dan informasi awal. Formulir model A.3. Formulir model A.3 merupakan formulir tanda bukti penyampaian laporan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk diberikan kepada pelapor setelah pengawas pemilihan menerima penyampaian laporan. Tanda bukti penyampaian laporan ini diserahkan pada hari yang sama pada saat pelapor menyerahkan laporan. Formulir model A.3.1. Formulir model A.3.1 merupakan formulir tanda terima perbaikan laporan. Formulir model A.3.1 ini digunakan oleh petugas penerima laporan untuk diberikan kepada pelapor yang telah memperbaiki laporannya atas ketidakterpenuhan syarat formil dan syarat material. Formulir A.4. Formulir model A.4 merupakan formulir kajian awal dugaan pelanggaran. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk melakukan kajian awal terhadap laporan apakah memenuhi syarat formil dan material. Kajian awal ini dilakukan paling lama 2 hari terhitung sejak laporan disampaikan. Formulir model A.4.1. Formulir ini merupakan formulir pemberitahuan kelengkapan laporan. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk diberikan kepada pelapor terkait laporannya yang belum lengkap secara syarat formil dan material. Formulir model A.5. Formulir model A.5 adalah formulir pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada pengawas pemilihan secara berjenjang. Formulir model A.6. Formulir ini adalah formulir informasi awal. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan dalam menuangkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan. Kriteria informasi awal terdiri dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi lisan dan atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilihan. Yang kedua, informasi dugaan pelanggaran pemilihan melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 6 yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Yang dimaksud dengan pasal 14 ayat 6 adalah dalam hal laporan yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil namun memenuhi syarat material, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan laporan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Yang keempat, informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran.
Kemudian formulir model A.6.1. Formulir ini adalah formulir berita acara keterangan informasi awal. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu setelah pengawas pemilihan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal. Formulir A.7. Formulir ini adalah formulir undangan klarifikasi pemberian keterangan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk diberitahukan kepada pelapor, terlapor, dan saksi untuk memberikan keterangan terkait laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan kepada pengawas pemilihan. Formulir A.8. Formulir model A.8 adalah keterangan atau klarifikasi di bawah sumpah atau janji. Formulir model A.8 adalah keterangan atau klarifikasi di bawah sumpah atau janji. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk mencatat keterangan pelapor, terlapor, dan saksi dalam klarifikasi terhadap atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir model A.9. Formulir ini adalah formulir keterangan ahli di bawah sumpah atau janji. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk mencatat keterangan ahli dalam klarifikasi terkait laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir model A.10. Formulir model A.10 adalah formulir berita acara klarifikasi. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk diberikan kepada pelapor, terlapor, dan saksi setelah dilakukan klarifikasi. Kemudian, formulir model A.11. Formulir ini merupakan formulir kajian dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir model A.12. Formulir model A.12 adalah formulir pengambil alihan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk mengambil alih laporan yang telah ditangani pengawas pemilihan. Adapun yang dimaksud dengan pengambil alihan laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan disebutkan di dalam pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota secara berjenjang dapat mengambil ahli penanganan pelanggaran yang menjadi laporan atau temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa A. Tempat dan kejadian dugaan pelanggaran pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan atau nama lainnya. B. Dinonaktifkan, diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai ketua atau anggota Bawaslu Provinsi, ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Kota, atau ketua atau anggota Panwaslu Kecamatan. C. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban. D. Keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan Desa. E. Yang menjadi terlapor dalam laporan merupakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan setempat. Formulir A.13. Formulir model A.13 adalah formulir penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Formulir ini digunakan pengawas pemilihan untuk meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ke DKPP. Penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan disebutkan di dalam pasal 33 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Berikut bunyi pasal 33 tersebut. Ayat 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada DKPP. Ayat 2. Bawaslu atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan atau kepada KPPS kepada KPU Kabupaten Kota melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Ayat 3. Bawaslu Kabupaten Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan atau KPPS kepada KPU Kabupaten Kota. Ayat 4. Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menggunakan formulir model A.13 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. Ayat 5. Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat A. Formulir laporan atau temuan, B. Kajian, C. Bukti. Ayat 6. Bawaslu Kabupaten Kota
Menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan atau pengawas TPS. Ayat 7. Tata cara penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan berdasarkan peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS. Formulir model A.14. Formulir model A.14 adalah formulir penerusan administrasi pelanggaran pemilihan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk meneruskan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan tingkatannya. Formulir model A.15. Formulir model A.15 adalah formulir penerusan tindak pidana pemilihan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk meneruskan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada sentra Gakumdu sesuai dengan tingkatannya. Formulir model A.16. Formulir model A.16 adalah formulir penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada instansi yang berwenang atas hasil kajian pengawas pemilihan yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran pemilihan. Formulir model A.17. Formulir model A.17 adalah formulir pemberitahuan tentang status laporan atau temuan. Formulir ini digunakan oleh pengawas pemilihan untuk mengumumkan laporan tidak dapat diterima karena pelapor tidak melengkapi laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, formulir model A.17 juga digunakan oleh pengawas pemilihan untuk mengumumkan status penanganan pelanggaran terhadap laporan atau temuan yang telah diputuskan oleh pengawas pemilihan. Nah, itulah kumpulan formulir model A yang digunakan pengawas pemilihan dalam penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagi yang belum mendukung channel ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.